Terima kasih Dios. Terima kasih. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Bahwa Kau sudah bangkit Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dari awal Tuhan. Di dalam penyembahan kami Kau hadir Tuhan. Di dalam ibadah kami ini Kau hadir Tuhan. Sekarang kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami suatu revelation yang baru bagi kami Tuhan. Tentang kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Yes. Thank you. Thank you. Wow. Saudara bersuka cita? Haleluya, puji Tuhan. Saya berbahagia sekali, bersuka cita sekali. Ada anak-anak kid yang tetap mau duduk di sini beribadah. Wah, ini luar biasa. Ya, pasti kalian akan diberkati Tuhan. Dengarkan firman Tuhan kali ini ya. Oke, semua mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membaca di dalam Yohanes 20. Yohanes 20. Boleh ditayangkan Cia untuk membantu. Yohanes 20 ayat yang pertama hingga sampai nanti saya katakan selesai. Saya bacakan dulu, nanti kita akan membaca bersama-sama pada saat saya minta saudara kita baca bersama. 2, 3, pertama, hari pertama kita baca. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat batu itu telah diambil dari kubur. Terus kita baca terus. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Kami tidak tahu di mana diletakkannya. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Lanjut. Ketika Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Engkau, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Saudara sudah sering kali membaca ayat ini. Pasti sudah sering sekali membacanya. Saya mendapatkan ini di malam. Ya. Saya bertanya, Tuhan apa yang mau Engkau sampaikan? Atau untuk apa kami merayakan, celebrate apa Tuhan? Ya. Dan Tuhan memberikan ayat ini untuk saya baca. Ketika saya membacanya, saya didapat suatu revelation yang baru bagi kita. Ya. Pada hari pertama itu, yang pergi ke kubur adalah Maria Magdalena. Saudara Maria Magdalena, dia adalah seorang perempuan yang daripadanya oleh Tuhan dihardik segala roh setan, ada 9 roh, 7 atau 9. Kok saya melihatnya 9 ya? Pokoknya banyak deh, banyak sekali ya. Dan itu dia sembuh. Ya. Dan sejak itu dia mengikut Tuhan Yesus. Dan pertama kali yang melihat Tuhan Yesus adalah Maria Magdalena. Ketika dia melihat kuburnya kok kosong, terbuka. Dia gak berani masuk. Dia langsung lari mencari teman-teman yang lain, yaitu Petrus. Ya. Dan kepada Petrus, dia mengatakan bahwa Tuhan hilang, Tuhan hilang, Tuhan hilang. Nah, maka Petrus dengan Yohanes langsung melari. Ya, sampai ke kubur. Dan ketika masuk mereka berdua di kubur itu, mereka melihat memang Tuhan gak ada. Tapi kemudian yang dia lihat adalah kain kapan. Kain kapan itu tergeletak. Ya, kain kapan itu tergeletak. Di Alkitab di kita bahasa Indonesia tertulis kain kapan. Tapi kalau kita baca di dalam bahasa Inggris itu adalah linen, ya, kain linen, ya, di mana itu untuk membungkus ketika Tuhan Yesus itu mati di kayu salib itu dengan kain linen. Kain linen pada zaman itu dibuat kain linen itu kalau buat itu panjang sekali, besar dan panjang. Ya. Dan kalau orang mati itu harus dibulet gini, dengan kain linen itu diikat seperti itu, di-wrap, kayak nge-wrap gitu, ya seperti itu kain linen. Kemudian dia dibaringkan. Dan mereka berdua tidak melihat Yesus, tapi mereka melihat kain linen itu terletak di situ. Nah kalau kita ngelihat kadang-kadang di gambar, ya kalau kita cari gambar, sepertinya kain itu sepertinya diletakkan tak beraturan seperti itu. Ya. Itu ada contoh boleh. Ini tadi dipakai oleh saya pinjam. Ya. Nah, biasanya di gambar itu cuman tinggal diginikan aja. Kayak nggak beraturan begini. Sering kali gambar itu seperti itu. Ya. Padahal kalau kita membaca di Amplify, saya membaca di Amplify, tidak seperti itu. Ya. Itu adalah kain linen ini yang tadinya adalah untuk membungkus Yesus begini, dibungkus semua. Itu bisa lepas dan dilipat rapi. Dilipat rapi. Ya. Dia lipat rapi. Tidak berantakan seperti itu, tapi rapi sekali. Saudara bisa melipatnya rapi? Siapa yang bangun tidur biasanya selimutnya berantakan? Nah, siapa yang biasanya bangun tidur pasti keranjangnya berantakan semua? Tapi Yesus, dia yang waktu mati kain linen ini adalah dibungkus untuk tubuhnya, itu dia bisa lipat rapi, ditaruh. Ini. Kebangkitan Yesus berbeda dengan Lazarus. Ketika Lazarus keluarlah, dia keluar masih terikat. Bang.
Plong, begini dia loncat begitu karena kakinya keicat semua. Ya. Dia nggak bisa buka sendiri, walaupun dia bangkit tapi dia nggak bisa buka sendiri. But Jesus, dia bangkit. Yang membungkus kain di tubuhnya itu, dia lipat sendiri. Satu, dia lipat. Satunya lagi kain peluh. Kain peluh itu seperti sapu tangan tapi lebih besar. Atau seperti napkin atau serbet. Nah, itu untuk membungkus mukanya Yesus. Nah, itu pun tertulisnya di sini sudah tergulung. Kita nggak ada satu lagi. Itu sudah tergulung. Ya. Tergulung. Jadi kalau misalnya saudara, ini saya pakai lagi aja. Itu katakanlah dia seperti ini, dia sudah digulung gini. Tergulung, roll gini. Nah, tergulung rapi di sini. Apa artinya? Ada kain linen yang dilipat rapi, lalu di sebelah agak sana ada kain peluh atau napkin yang sudah tergulung rapi. Ya. Tradisi Yahudi adalah ketika orang itu makan, itu ada tradisinya, ada etiketnya. Saudara pernah makan di restoran yang table manner banget itu, ada etiketnya. Selalu ada napkins kan, selalu ada serbet ya, di situ kan. Ya. Nah, memang di dalam tradisi makan itu tiap-tiap negara itu berbeda-beda. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang di sini adalah di Yahudi terlebih dahulu. Ya. Bagi dia bangsa Yahudi, tugasnya hamba ini yang menyediakan segala peralatan untuk dimakan oleh tuannya. Hambanya menyediakan semuanya. Ya. Dan bila, ini saya bicara napkin dulu ya, peluh itu. Bila tuannya itu sudah makan, kemudian masih dilipat seperti ini, berarti dia akan kembali lagi makan lagi. Hamba itu gak akan berani menyentuhnya. Tetapi bila setelah makan, napkin itu, serbet itu digulung begini, berarti sudah selesai. Nah, itu baru boleh diringkas. Itu Yahudi. Nah, saya ini kan dulu supaya ke tradisi yang kita lain. Kalau di Eropa atau di kita di sini mungkin jarang ya pakai gitu. Napkin itu, serbet itu kalau kita makan, kalau misalnya saudara taruh jatuh atau gimana, di sini nggak peduli. Tapi kalau di Eropa sana peduli banget. Ya, kalau misalnya saudara naruhnya itu berantakan, blek gini, itu juga peduli banget. Bagi waitersnya itu langsung kaget. Ada salah apa makananku kok mereka begini? Karena ini nggak sopan. Tapi bila ini kita tradisinya adalah dilipat. Dan tidak boleh ada jahitan yang kelihatan, dilipat kembali. Ya. Kemudian kita taruh di sebelah sini. Berarti itu makanannya enak. Tapi kalau makannya udah gini, itu berarti nggak enak. Dan kalau pergi, kalau mau pergi lagi, mau balik lagi, harus ditaruh di bangku. Itu etiket table manner. Berarti artinya kalau ditaruh di sini, itu makanan belum selesai, nggak boleh dibereskan. Ya. Tapi kalau sudah taruh di sini, itu berarti bisa dibereskan. Nah, itu ada mannernya, ada etiketnya. Tiap-tiap negara berbeda-beda. Nah, ketika Simon Petrus dan Yohanes masuk ke kubur Yesus, dia melihat kain linen. Ya, itu tidak jatuh seperti gambar yang suka kita lihat itu jatuh begitu ya, berantakan. Tapi sudah terlipat dengan rapi. Dan satu kain peluh yang nutup wajahnya tergulung di sebelah sini. Artinya, dengan kain napkin yang sudah tergulung itu, dia berkata, aku sudah kenyang. Makanannya enak,
well done. Memang sebelum mati Yesus berkata, it is finished. Di atas kayu salib dia berkata, it is finished. Tetapi di dalam kuburnya, selama mati 3 hari, dia menggulung itu napkin dan berkatakan, well done. Makanannya well done. Karena dia masuk mati 3 hari. Why mesti 3 days? Dia kan Tuhan, dia bisa langsung begitu mati di kayu salib, langsung dia bisa bangkit. Tapi dia harus 3 hari. Karena dia harus mati, masuk untuk menginjil kepada orang-orang yang dari zaman Adam dan Hawa sampai Abraham. Hari pertama. Hari kedua dia harus dari zaman Abraham sampai Yesus. Hari ketiga dia harus dari zaman Yesus sampai yang akan datang, sampai hari ini. Dan sampai yang akan datang nanti ada cucumu. Dia sudah well done. Paham? Tidak ada lagi orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan selain daripada Yesus Kristus. Dia selesaikan semua only in 3 days. Dari 3 zaman, generasi sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang, sudah selesai. Untuk peluhnya itu dikatakan, well done. But, what is the meaning of the linen? Kenapa linennya dilipat begini? Kalau tadi saya sudah katakan, tradisinya kalau dilipat berarti, aku akan I will be, Jesus will come again. Kenapa? Karena linen yang dilipat ini disediakan untuk mempelainya. Saudara baca di Wahyu terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Wahyu 19 ayat 8. Oke, saya masuk ayat 7. Oke, 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Yesus Kristus meninggalkan kain lenennya untuk supaya kita bisa pakai. Yesus Kristus meninggalkan teladannya, kehidupannya untuk supaya kita bisa memakainya menjadi pakaian di dalam kehidupan kita. Karena dia akan kembali lagi untuk menjemput kita. Ketika Maria masuk Magdalena, dia melihat 2 orang malaikat. Ya. Kepada murid-muridnya juga malaikat itu menampakkan diri. Tetapi kenapa Yesus Kristus menampakkan diri pertama kali hanya kepada Maria? Dan ketika Maria mendengar dipanggil Maria, baru dia tahu kalau itu Yesus. Padahal sebelumnya dia sudah make a conversation dengan Yesus. Tapi dia pikir itu gardener, itu adalah tukang kebun. Ya. Tapi setelah dipanggil Maria, dia langsung tahu Rabuni. Dan dia begitu mendengar Maria, dia langsung kayak senang sekali melihat Yesus dan dia mau memeluk Yesus. Tapi Yesus berkata, do not touch me yet. Jangan pegang aku. Karena aku belum menghadap Bapakku yang di surga. Yesus sudah finish. It is finished di kayu salib. 3 hari di dalam kubur dia sudah menyelesaikan dari yang kejadian sampai dengan sekarang dan sampai akan datang. Sudah dia selesaikan. Tetapi dia mau nyampaikan kepada Maria, tunggu, aku harus sekarang naik. Karena aku harus membawa
darahku dan tubuhku untuk menghadap Imam Kudus. Untuk masuk ke ruang Maha Kudus, aku harus membawa sendiri. Dan itu harus terjadi dan harus aku yang melakukannya. Dan itu menjadi well done. Untuk apa? Supaya dia katakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Listen. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ada dua hal. Aku akan pergi kepada Bapakku, Yesus sebagai anak Allah. Aku akan pergi kepada Bapamu. Aku akan pergi kepada Allahku, Yesus anak Allah. Aku akan pergi kepada Allahmu. Aku sebagai anak manusia. Jadi dia pergi menghadap Allah Bapa. Pertama sebagai tugasnya ya anak Allah untuk menyelesaikannya. It is well done semua. Dan yang ketiga, yang kedua, yang penting adalah dia harus menghadap Allah Bapa dan Tuhan kita sebagai perwakilannya kita. Nah, mengerti saudara? Karena kita nggak bisa ngadep Bapa, nggak bisa. Jadi harus Yesus dua, makanya itu ada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Jadi pada saat Yesus sebelum dijamah oleh Maria Magdalena itu dan dia belum menampakkan diri kepada siapapun, only one person yaitu Maria Magdalena. Dia harus masuk ke ruang Maha Kudus, membawa korban, menyelesaikan ini Bapa tugasku sudah selesai. Tapi ini untuk orang-orang yang aku tebus, orang yang aku kasih. Jadi ada dua tugas yang Yesus lakukan. Dengan demikian ketika Yesus berkata, aku mau naik nih, menghadap Bapakku yang akan menjadi Bapamu. Menghadap Allahku yang akan menjadi Allahmu. Kalau aku tidak naik, kalau engkau menjamah aku, gagal kamu. Kita nggak bisa sebut dia Father. Tidak bisa sebut dia, kita tidak bisa menyebut Bapa itu Bapa. Tidak bisa menyebut Allahku. Kalau Maria ini menjamah Yesus, batal. Bagiannya Maria batal. Tapi Yesus bisa. Tapi Yesus berkata tidak. Aku harus menyelesaikan dua ini dalam sekali. Dikatakan makanya die once for all. Sekali untuk selama-lamanya. Ini tugasnya dia ketika dia bangkit bukan selesai. Dia harus menghadap Bapanya. Untuk membawa tubuhnya, darahnya, tugasnya dia juga sebagai untuk sekarang ini orang yang di belakangku. Mereka juga boleh masuk. Dan ketika dia melakukan itu, maka terjadilah hubungan yang terpisah. Kita manusia terpisah dengan surga, dengan Allah Bapa. Itu terjadi karena di sini ada Yesus. Terjadi oleh korban Yesus. Oleh kebangkitan Yesus. Itu sekarang jadi. Amin. Dan Yesus akan datang kembali. Akan datang kembali. Kita buka terakhir di dalam Ibrani. Ibrani 9. Ayat 26 hingga 28. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya kepada zaman akhir. Ya. Untuk menghapus dosa korbannya. Jadi waktu Yesus itu lahir, waktu Yesus ada, itu sudah termasuk zaman akhir. Ya. Untuk menghapuskan dosa korbannya. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa berapa orang? Banyak orang. Banyak orang ini apa? Sampai sekarang dan nanti akan datang orang yang percaya kepadanya tersedia darahnya. Sesudah itu apa? Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang
menantikan dia. Di bahasa Indonesia hanya menantikan. Even so it's that Christ, having been offered to take upon himself and bear as a burden the sins of many once and once for all, will appear a second time, not to carry any burden of sin, nor to deal with sin, but to bring to full salvation those who are eagerly, constantly, and patiently waiting for and expecting him. Jadi betul, dia melipat ini. Kain linennya dia lipat adalah I'll be back. I'll be back. Aku akan datang kembali. Yang kedua kalinya. Bukan untuk menanggung dosa lagi. Tidak. Tapi untuk memberikan suatu anugerah yang lebih lagi bagi setiap orang yang menanti kedatangannya. Yang menantikan dia, yang dengan setia, yang dengan sabar menantikan kedatangannya. Ia semua akan menerima keselamatan itu. Sekarang kita sudah selamat, yes. Tapi dia harus datang kembali, saudara. Dia akan memberikan apa? Full salvation kepada kita yang menantinya. Karena kalau kita tidak sabar menantinya, di tengah hari ini, saudara terima Yesus, percaya, yes. Sudah dihapuskan segala dosamu, kamu ada selamat. Tapi di tengah penantianmu ketika dia menampakkan yang kedua kalinya, di tengah itu engkau mengalami trouble, engkau mengalami, sudahlah, akhirnya jatuh lagi dalam dosa. Maka hilanglah. Tidak akan bisa mendapat full salvation itu lagi. Tapi ketika kita menanti terus ketika Yesus datang kembali. Terus kita menanti. Maka kita akan menerima full salvation itu. Amin. Karena dia berjanji I'll be back. Dengan dia melipat lenan halus ini. Dia mengatakan aku akan kembali. Amin. Bagi saya baru ini, nggak tahu bagi saudara. Ya. Karena mungkin saudara nggak pernah perhatikan ketika Yesus masuk, Petrus masuk melihat hal itu, saudara pikir oke itu. Dan seperti yang dibuat Ruli juga di IG kita tentang hari ini, juga ada kain yang berantakan begitu, ya. Tapi ternyata tidak berantakan seperti itu. Kalau kita baca bahasa Inggris itu banknya dirapikan, dilipat dengan rapi dan satunya roll up, digulung. Berbeda artinya. Satu digulung, satunya dilipat. Karena itu ada membawa arti. Jadi segala sesuatu di dalam firman Tuhan di Alkitab ini, there's a meaning, ada artinya. Dan kita mau tahu untuk celebrate apa Tuhan. Tuhan sudah, it is done, it is finished, well done. Tetapi kita harus celebrate apa? Kita harus celebrate artinya apa? Merayakan. Atau artinya celebrate, hati ini penuh sukacita, damai sejahtera. Apa? Menanti kedatangannya dia. Amin. Kalau kita tidak tahu hal ini, kenapa kok ada kain linen yang dilipat dan ada kain peluh yang digulung? Itu ada artinya Tuhan mau kasih tahu. Dan kita harus mengerti itu. Kalau kita mengerti itu, maka kita menanti ini. Saya percaya ketika mengerti ini, kita menanti penuh dengan pengharapan, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan sehingga kita bisa celebrate, Jesus celebrate. Tapi kalau kita, seperti murid-murid semua sedih. Ketika melihat Yesus mati, mereka, banget sedih. Tapi hari ini kita harus tahu. Bertahun-tahun kita sudah celebrate tentang kebangkitan Yesus. Tapi saya harapkan pada tahun ini ada suatu terobosan baru bagi kehidupan saudara. Di mana engkau di dalam menanti kedatangan Yesus Kristus tidak lelah, tidak capek, tidak sudahlah nggak datang-datang juga. Tapi engkau tetap menanti dan terus menanti dengan sukacita. Karena dia berjanji, dia sudah berjanji, I'll be back. I will coming soon, dia bilang gitu. Amin.
Dengan demikian kita mau semangat. Jadi ketika kita hari Paskah, oke, celebrate. Tapi kebangkitan Yesus itu harus membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Bila kebangkitan Yesus tidak membawa perubahan dalam kehidupan kita, berarti sia-sialah Yesus mati. Sia-sialah Yesus dibangkitkan. Ya, biar hari ini saudaraku yang kekasih, ya, kita betul-betul celebrate Jesus, celebrate in our life. Kita betul-betul merayakan dia di dalam hidup kita. Perayaan itu bukan harus yang rame, gemerlap seperti itu. Perayaan itu di mana engkau merupakan menghadap dia dengan wajah terangkat, dengan penuh hati, sukacita, dengan segala kerendahan hatimu. Engkau mengangkat tanganmu. Itu adalah celebrate. Memang dunia mengatakan celebrate dengan banyak macam pesta segala macam. Tetapi ketika kita merayakan Yesus, itu adalah hati dengan hati. Itulah perayaan. Di mana state hatimu sekarang? Pada saat hari ini hatimu posisinya di mana? Apakah masih sedih? Apakah masih susah? Apakah masih trouble? Apakah masih bergumul? Nah, bila engkau masih bergumul, masih susah, engkau gak akan bisa celebrate. Betul kan? Gak akan bisa. Orang yang sedih gak akan bisa menari, meloncat-loncat seperti itu. Orang yang sedih hatinya gak akan bisa celebrate Jesus. Dengan kebangkitan ini, kita tidak boleh sedih. Oleh karena itu Yesus katakan, pergi sampaikan kepada saudara-saudaraku. Nah, Maria disuruh menyampaikan. Hari ini saudara yang hadir di sini adalah Maria itu. Sampaikan kepada yang lain bahwa Jesus is coming. Sampaikan kepada yang lain bahwa Jesus is coming. Dan dia berkata, aku sudah melihat Tuhan. Maria berkata kepada Petrus dan Yohanes dan lain, aku sudah melihat Tuhan. Aku sudah melihat Tuhan. Pernahkah saudara berteriak demikian kepada seorang daripada yang lain? Teriakkan, aku sudah melihat Tuhan. Dan dia berkata, dia segera datang, dia segera datang. Itu yang harus kita beritakan sejak hari ini. Dari hari Paskah ini, tujuannya adalah kita untuk memberitakan kedatangan dia yang kedua kalinya. Amin. Enggak selesai di sini. He is done. He is finished. Now we are turn. Kita adalah waktunya, bagian kita. Yang harus apa? Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Senggol kanan kiri. He is coming. Senggol kanan kiri. He is coming. 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 Amen. We have to celebrate. Jangan hanya bersorak-sorai, tuh menangis waktu Jumat Agung. Menangis tuh, Tuhan, dosaku sudah diampuni, Engkau begitu. Yes, itu oke. Itu good, itu oke. Tapi sekarang kalau kita terus tinggal dalam seperti itu aja, maka Tuhan pun berkata demikian. Lalu gimana? Kapan kamu menantikan aku? Nah, jadi saat ini kita bukan hanya menangisi Yesus yang di kayu salib. Amin. Tapi kita bersorak-sorai, merayakan, menyambut kedatangan Dia yang akan datang. Amin.